yang menanjak. Dan inilah dia starting line up dari Persema Malang asuhan Coach Rohanda. Saya melihat komposisi yang diturunkan oleh pelatih Rohanda adalah komposisi the winning team, ya. Tidak ada perubahan yang sangat sentral di sini. Mungkin kita melihat di lini depan masih ada Sergio Fernandes yang diduetkan bersama Dodit, dan di belakang Bima mesti menjadi sentral untuk dua defender lain, Reyes dan Rustanto. Di tengah ada Alain Faves dan Abdi Gusti, breaker yang tangguh buat saya. Ini dia El Capitano, Reyes yang sekarang mencat rambutnya kembali menjadi hitam. Walaupun masih tersisa sedikit warna rambutnya. Dan inilah dia susunan pemain dari Coach Rudy William Kelces PSS Sleman. Seperti biasa, pelatih Rudy Kelces dia juga pasang sistem sama secara dia main di Sleman atau di luar Sleman, dia para sama 3-5-2 yang tetap pakai striker Gaston Castano sama kuncinya menurut aku sore ini adalah Rahel Tuasalamoni. Pemain-pemain yang udah pengalaman banyak main di Persebaya, dia adalah pemain dengan kualitas-kualitas tinggi yang bisa membawa atur tempo lapangan, atur tempo bola, dia bisa adalah kuncinya sore ini. Ya, kita lihat bagaimana wasit Viator Ambarita dan juga Senwasi Budi Santoso dan juga Rosid sudah mulai memasuki lapangan dan bersiap-siap memulai kick off babak pertama dari Stadion Gajayana Malang. Dan inilah dia para pemain dari tim Laskar Kenarok yang akan berhadapan dengan tim Elang Jawa di sore hari ini. Dan kita juga melihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman mampu menaklukkan Persikota dengan skor 2-0 dan menahan seri Persib 1-1 sebelum mereka mengalami kekalahan 2-6 dari Persik Kediri. Dan bola kali ini akan dipegang oleh PSS Sleman. Dan inilah dia beberapa nama, masih ada Galis Daryono, masih ada nama Jawara, masih ada Benicio, dan juga masih ada nama Fajar Listiantaro di barisan pemain cadangan dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Penjaga gawang Dwi Adi Nugrahanta dan juga dari wasit Viator Ambarita mengecek semua kesiapan elemen untuk segera memulai big match dari Stadion Gajayana Malang ini. Bagaimana kita akan menyaksikan kedua tim yang sama-sama memiliki dan juga keinginan untuk bisa tampil di Liga Super. Inilah dia kick off babak pertama telah dilakukan dari Stadion Gajayana Malang. Kali ini para pemain dari PSS Sleman langsung mencoba melakukan tekanan menuju ke gawang dari Dwi atau juga Sui Sukasto Effendi. Mamadou Niani akan menjadi andalan bersama Gaston Castanyo untuk dapat menjebol gawang Sukasto Effendi. Bola kali ini menuju ke tengah, masih dapat dihalau tadi oleh George Oedepo. Kali ini tekanan, coba M. Camry berhasil merebut bola. Sergio Fernandes. Lebar kali ini, para pemain dari Persema Malang coba memainkan bola. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Dan inilah dia Coach Rohanda. Lemparan ke dalam bagi tim Elang Jawa. Pelanggaran. Bagaimana Gaston Castanyo dianggap melakukan pelanggaran terhadap M. Camry. Tendangan bebas kali ini bagi Persema Malang. M. Camry, pemain sayap kiri, selalu memberikan umpan-umpan kepada Sukas atau kepada Dodit Fitrio dan juga kepada Sergio Fernandes. George Oedepo mengawal setia Sergio Fernandes di sore hari ini. Sudah lakukan M. Camry, kali ini bola mengarah ke kotak penalti. Halau tadi tanpa kompromi oleh George Oedepo. Dan kali ini Gaston Castanyo mengarahkan bola tadi, masih berhasil diintercept. Kali ini coba kembali tekanan, dilakukan tadi oleh Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko, berhasil direbut oleh Pitono. Pemain sayap kanan juga tampil sangat baik ketika mereka mampu menaklukkan Persib dengan skor 2-1. Kali ini Bima Sakti berikan bola kepada Rustanto Sriwahono. Langsung saja mendorong bola kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit Fitrio. Berhasil dihalau tadi bola. Tekanan kali melalui Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes. Sangat cepat, agresif para pemain yang bertanding di sore hari ini. Adalah kita bisa lihat mereka ambil peluang secara salah dari pemain-pemain kapten dari George karena dia mau buang bola ke kiri tapi salah umpan dan bisa terjadi sekarang situasi gol untuk Persema Malang. Pitono kali ini akan melakukan sepak pojok pertama bagi Persema Malang, sudah dilakukan.
Sergio Fernandes pencetak 2 gol ke gawang Persib Bandung dan juga mencetak gol ke gawang Semen Padang untuk meraih kemenangan bagi Persema Malang. Sesuai dengan komposisi dua tim, kita pasti ada duel yang kita sangat-sangat menarik sore ini dengan Alfredo Reyes. Dia pasti ketemu sama Gaston Castano di lapangan Pertahanan Persema. Iya. Agus Purwoko kali ini berusaha mengejar bola, sudah keluar dari lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim Elang Jawa. Agus Purwoko kembali lakukan, mengarah dia kepada Mamadou Niani tadi. Kali ini Bima Sakti mengirim bola ke depan kepada Dodi Fritrio, tapi juga ada Anderson da Silva. Abdi Gusti Wicaksono, duel dia, di mana Abdi Gusti tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Imam Romawan. Duel dua gelandang bertahan ini. Kali ini Gaston Castaño dengan Alfredo Raul Reyes sudah berhasil melewati Gaston Castaño kali ini, tapi ditutup oleh M. Kamri dan juga Reyes. Kali ini bola diberikan ke belakang, masih mencoba melakukan tekanan anak-anak dari PSS Sleman. George Oedepo, Imam Rohmawan melebar dia kepada Agus Purwoko. Agus Purwoko sangat cepat kali ini, berhasil melewati Rustanto Sriwahono, tapi ada Pitono yang langsung menutup pergerakan dari Agus Purwoko dan juga Lucky Avandi. Ya, kita melihat saling serang dari kubu kedua tim terjadi dalam 4 menit pertama ini, dan saya melihat agresivitas yang dikembangkan, yang dimunculkan oleh kedua tim benar-benar satu garansi bahwa partai ini akan berlangsung dengan menarik nantinya. Mencoba mencari celah Laskar Ken Arok kali ini. Kita lihat satu pelanggaran kembali. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagaimana Gaston Castaño juga melakukan pressing, menjadi orang pertama yang berusaha menggagalkan serangan dari Persema Malang. Dan dia coach Rudy Kelces. Menarik kalau kita cermati bagaimana komposisi anak-anak Sleman dan seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Rudy Kelces. Dia akan membangku cadangkan Castaño karena aksi dia yang tidak begitu impresif ketika mereka dibantai Persik Kediri 6-2. Tapi justru Castaño pada sore hari ini menjadi starter untuk Sleman dengan lebih memilih menyimpan Fajar Listianta Nugraha di sini. Suleimani Traore tadi berusaha mengejar bola, kali ini Agus Purwoko kembali. Mamadou Niani, Suleimani Traore, kembali lagi bola kepada Mamadou. Rahel kali ini, masih Rahel berikan bola kepada Gaston Castaño. Kali ini satu tendangan dari Gaston Castaño, masih berada di atas gawang dari Sukaso Effendi, tapi satu agresivitas ditunjukkan oleh tim tamu PSS Sleman. Sangat menarik karena kita udah prediksi mungkin PSS Sleman main kaki ke kaki yang berani. Kita baru udah 5 menit mereka udah pada ada satu peluang. Kembali kali ini Rahel melebar dia kepada Agus Purwoko, berhasil direbut tadi. Dan kali ini Pitono, masih Pitono, chip bola tadi dia. Kembali lagi Anderson da Silva kepada Imam Romawan, langsung kepada Gaston Castaño, sangat jauh. Kali ini bola dikuasai oleh Bima Sakti. Masih Bima Sakti kali ini, coba ditutup oleh Gaston Castaño. Satu pressing ketat diperagakan oleh anak-anak Elang Jawa. Mereka memberikan pressing yang cukup ketat di daerah pertahanan dari Persema Malang. Inilah dia Pitono dan Alfredo Raul Reyes kali ini. Masih Raul Reyes mencoba melihat pergerakan daripada rekan-rekannya. Langsung saja bola mengarah kepada Sergio Fernandes, dan kali ini bola berhasil dikirim kepada M. Kamri. M. Kamri cukup kosong di daerah pertahanan dari PSS Sleman. Umpan mengarah ke tiang jauh. Hampir saja berhasil diambil oleh Dodi Fitrio. Dan kali ini Agus Purwoko. Pelan-pelan kali ini serangan balik dari anak-anak Elang Jawa. Dorong bola kepada Gaston Castaño. Tetapi memang ada Rustanto Sriwahono yang menutup. Dan kali ini Pitono, pemain yang menggantikan peran dari Nurul Huda di sayap kanan dari Persema Malang. Bima Sakti, ke belakang dia kepada Sukasto Effendi. Masih Sukasto Effendi kali ini. Masih Sukasto mencari rekannya. Sudah dikirim bola ke tengah kepada Sergio Fernandes dan juga ada Anderson da Silva kali ini. Masih Anderson da Silva. Cukup baik kontrol bolanya. Kerjasama dia dengan Imam Romawan, melebar kembali kepada Agus Purwoko di sebelah kiri. Langsung dorong bola kepada Mamadou Niani. Ada Abdi Gusti Wicaksono tadi berusaha merebut bola, dan kali ini bola berusaha dikejar oleh Agus Purwoko. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, satu hal menarik yang saya lihat, bagaimana dua back sayap dari Persema Malang
Pitono di kanan dan M. Kamri di kiri sangat agresif dalam melakukan backup setiap mereka melakukan serangan ke wilayah pertahanan Sleman. Tetapi mereka juga agak sering telat untuk segera kembali ketika mereka di kick balik oleh anak-anak Sleman. Dan baru saja kita lihat bagaimana tadi Agus Purwoko nyaris lolos dari kawalan Pitono. Sebuah situasi yang saya pikir harus diwaspadai oleh anak-anak Persema Malang. Kali ini tekanan kembali coba dilakukan oleh Persema Malang. Satu pelanggaran baru saja terjadi. Bagaimana kita lihat Lucky Avandi melakukan pelanggaran terhadap Rahel Tuasa Moloni. Oh, keras kita lihat bagaimana dari Lucky Avandi. Para penonton yang mungkin saat ini ada menonton dengan Sangat berbahaya dan Ya. pantas dapat mungkin di dalam 8 menit ini pertama tetap harus dapat kartu kuning. tidak mengganggu jalannya pertandingan pada Rahel saat masih ini. terpincang-pincang dia dan harus keluar dari lapangan. Kita tahu bahwa Rahel adalah salah satu desainer serangan Sleman dari lini kedua. George Oedepo melakukan tendangan bebas. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat Mamadou Niani. Mamadou Niani, pemain yang sudah mencetak 7 gol sejauh ini. Dan 3 gol dicetak bagi Semen Padang. Bagaimana dalam tayangan lambat? Asisten wasit 2, yaitu Rosid telah mengangkat bendera. Lemparan ke dalam kali ini bagi Laskar Kenarop. Kita lihat bagaimana Ferry Setiawan. Soleimani Traore berikan kepada Mamadou Niani. Masih Mamadou Niani kepada Agus Purwoko. Rahel. Kali ini bola berikan kembali kepada Soleimani Traore. Kerjasama dia tiktak yang sangat baik kepada Soleimani Traore kembali. Dan kali bola kepada Gasan Castanyo. Sayang sekali. Peluang tadi bagi PSS Sleman satu kerjasama yang sangat apik diperagakan oleh anak-anak Elang Jawa. Ya, 10 menit dan kita tahu bahwa tempo yang tinggi yang dikembangkan oleh kedua tim benar-benar menarik dan meskipun datang dengan status sebagai tim tamu, Sleman juga sangat agresif dalam melahirkan peluang. Yang terbaru, Gaston Castanyo. Kalau kata katanya bola seperti itu dia bisa kontrol dengan kontrol bagus, itu bisa terjadi satu peluang emas. Diperlukan sedikit ketenangan Iya. buat seorang Castanyo untuk bisa memaksimalkan peluang tadi. MK Kamri kali ini dorong bola dia kepada Sergio Fernandes, mendapat pengawalan cukup ketat kali ini. Masih Sergio Fernandes berusaha dikejar oleh Dodi Fitrio kali ini. Satu sundulan langsung saja berhasil diamankan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Saya pikir ini juga ujian buat Dwi Adi karena kita tahu bahwa mereka juga punya penjaga gawang nomor 1, Gali Sudaryono, yang sekarang di bangku cadangkan oleh Rudy Kelces karena kemarin dalam interval 4 hari yang lalu gawang Galih dibobol 6 kali oleh anak-anak Macan Putih Persik Kediri. Alan Paves kali ini, masih Alan Paves menguasai bola, melihat ada Sergio Fernandes. Tanpa kompromi bola langsung dihalau oleh kapten kesebelasan George Oedepo. Menurut saya posisi Sergio Fernandes dia di dalam 10 menit ini ada dikit salah karena dia di lebar lapangan. Sebenarnya Sergio Fernandes dia harus kerja di dalam kota lapangan untuk crossing seperti yang tadi terjadi. Ya. Dia bisa selesaikan dengan bola-bola udara. Ya mungkin kita belum tahu kenapa lebih banyak Sergio Fernandes dioperasikan di sektor sayap. Apakah ini cara untuk merusak konsentrasi perhatian dari lini belakang Sleman? Kita belum tahu. Ya, Karena bola sebetulnya- mengarah kali ini Ya. kepada Gaston Castanyo tadi. Dan kembali lagi tekanan kali ini melalui Agus Purwoko. Rahel, masih Rahel, satu percobaan tendangan masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Sukasto Effendi. Iya, agak terbuka memang penampilan kedua tim. Ya, saling serang, saling melahirkan peluang. Tinggal soal teori maksimalisasi bagaimana setiap peluang yang mereka munculkan itu bisa menghasilkan gol nantinya. Imam Romawan kali ini. Masih Imam Romawan. Melebar dia kepada Andre Yoga. Dorong bola langsung Andre Yoga kepada Mamadou Niani kali ini. Kita lihat bagaimana tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman. Cepat sekali kali ini kepada Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo kerjasama dia tadi 1-2 dengan Agus Purwoko. Terlalu deras.
Lebih dekat kepada penjaga gawang Sukasto Effendi. Berada di bawah tekanan kali ini tim tuan rumah Persema Malang di 12 menit pertama babak pertama. Sergio Fernandes kali ini. Masih Sergio berusaha melewati George Oyedepo. Masih Sergio Fernandes mengajak sprint kali ini dari George Oyedepo. Satu pelanggaran dari George Oyedepo terhadap Sergio Fernandes. Ya, satu peluang. Kita melihat bagaimana Sergio tadi dijatuhkan Oyedepo. Nah, disinilah mungkin saya pikir Camry akan melakukan eksekusi untuk free kick ini. Dan Sergio Fernandes, bahkan juga Reyes akan bisa merangsek masuk ke dalam kotak penalti Persema Malang. Ada Andre Yoga yang menjadi pagar bagi penjaga gawang Dwi Adi Nugranta. Ada Reyes yang dikawal oleh Mamadou Niane yang juga turut mundur untuk menjaga pertahanan. Pitono akan menjadi eksekutor. Akankah dia memberikan umpan kembali kepada Sergio Fernandes? Sudah lakukan kali ini, bola mengarah ke gawang, tapi mudah bagi Dwi Adi untuk bisa mengamankan bola. Langsung bola mengarah kali ini kepada Gasan Castanyo yang ditinggal sendirian di depan. Ada Sukasto Effendi kali ini, masih Sukasto Effendi. Langsung saja menghalau bola, lemparan ke dalam bagi Elang Jawa. Rahel Tua Salamoni, pemain yang saat ini berperan sebagai gelandang menyerang bagi PSS Sleman sama Souleymane Traoré. Dan kelihatan masih sakit dia dari pelanggaran tadi, dia masih ada rasa sakit. Agak meringis kita lihat Rahel. Dodit berhasil rebut bola kali ini oleh Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré berusaha dia kawal oleh Abdi Gusti Wicaksono. Agus Purwoko kepada Imam Romawan, kali ini kembali Abdi Gusti, tapi berhasil Agus Purwoko. Pelan dari kaki ke kaki diperagakan oleh anak-anak Slemania atau juga Sleman. Menarik kita cermati bagaimana penampilan Sleman. Mereka seperti seolah sudah melupakan kekalahan 2-6 dari Kediri. Mereka main begitu percaya diri. One to touch dari kaki ke kaki. Seperti PSS Sleman adalah tuan rumah, padahal sore ini Mereka adalah tim tamu. Malang yang tuan rumah. Alan Paves kali ini berusaha mengejar bola tapi berhasil direbut kali ini. Satu serangan balik melalui Anderson Da Silva, dorong bola kepada Mamadou Niane. Kali ini masih Mamadou Niane kembali kepada Gasan Castanyo, kerjasama dia kali ini. Ada Souleymane Traoré kepada Mamadou Niane kembali. Ada pemain yang paling belakang menjaga pertahanan, Bima Sakti. Bukan satu pelanggaran kali ini. Masih Bima Sakti, langsung mengirim bola ke depan Bima Sakti. Ada Sergio Fernandes yang mendapatkan pengawalan dari Anderson Da Silva dan juga Agus Purwoko. Souleymane Traoré kita lihat masih berada di lapangan. Keras tadi kita lihat bagaimana Rustanto Sriwahono terjangan kaki kanannya menerpa pinggang dari Souleymane. Bima Sakti mulai merasa mapan dengan posisinya sebagai libero. Tapi ini juga ujian berat buat Bima karena kita tahu bahwa pressing yang dilancarkan oleh anak-anak Sleman jauh lebih berat ketika mereka menjadi tuan rumah untuk Persib Bandung. Beberapa kali akselerasi dan tusukan-tusukan yang dilancarkan oleh Castanyo bahkan juga oleh Mamadou Niane sering merepotkan pergerakan Bima. Alan Paves kali ini berikan bola kepada M. Kamri. Masih M. Kamri kali ini. Cepat para pemain dari Persema Malang berusaha untuk mengimbangi kecepatan dari anak-anak PSS Sleman. Gasan Castanyo kali ini membawa bola. Masih dikawal dia oleh Alan Paves kali ini. Ke belakang kembali kepada George Oyedepo. Imam Romawan. Masih Imam Romawan ke belakang lagi dia kepada Ferry Setiawan. Dan kali ini bola panjang mengarah kepada Mamadou Niane. Arahkan kepada Gasan Castanyo. Dan Gasan Castanyo hampir saja satu peluang emas dari PSS Sleman. Sangat-sangat efektif yang kerja dari kiper Persema Malang. Karena dia udah baca mungkin ada pivot dari pemain-pemain Sleman yang Gaston Castano bisa ambil bola. Dia duluan udah para rapat, udah para nggak kasih daerah untuk si Gaston Castano nikmati bola seperti itu.
Terjadi satu pergantian pemain di babak pertama ini. Rahel harus ditarik keluar, digantikan dia oleh Slamet Nur Cahyo. Seperti mengalami cedera sehingga tidak bisa meneruskan permainan di sore hari ini Rahel. Masih perebutan bola terjadi kali ini dimenangkan oleh Souleymane Traoré. Dan kali ini Alfredo Raul Reyes langsung mengirim bola umpan daerah kepada Sergio Fernandes. Terlalu deras hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Permainnya Persema Malang sore ini pada 18 menit ini pada masih ragu-ragu, pada masih bingung. Mereka nggak tahu taruh bola kemana. Mungkin adalah kuncinya dari untuk berbuat kerja lebih bagus adalah dari Alain Antonio. Dia yang harus ambil inisiatif, ambil bola biar teman-teman kasih bola kaki ke kaki, tapi sampai sekarang belum kelihatan. Ya memang sosok Alain Paves di lini kedua Persema Malang tidak begitu mencolok. Paling tidak kalau 20 menit pertama ini menjadi ukuran. Dan Gusti Abdi yang selama ini juga menjadi breaker andal di skuad Persema Malang juga masih dalam, belum kelihatan bentuk terbaik dari Gusti Abdi. Ini dia. Dodi Fitrio harus mundur, dia menjemput bola kali ini Abdi Gusti Wicaksono. Dorong bola kepada Dodi Fitrio, kerjasama di kepada Pitono di sebelah kiri pertahanan dari PSS Sleman. Masih kali ini Pitono berusaha melewati Agus Purwoko dan juga ada Ferry Setiawan yang menutup pergerakan. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Ferry Setiawan terhadap Pitono. Sayap kanan dari Laskar Kenarok. Satu tendangan bebas akan diberikan bagi Persema Malang. Satu keuntungan tentunya dengan jarak yang sangat ideal buat Sergio Fernandes. Dan saya jadi ingat bagaimana gol pertama Persema Malang ketika mereka merobek gawang Persib Bandung. Juga dari titik yang hampir sama. Dan sepertinya free kick ini juga akan diambil oleh Pitono. Benar. Kita lihat ya bagaimana impresifnya dan manjanya umpan Pitono. Kita lihat ada Dodi Fitrio. Halo bola tadi. Kali ini Alfredo Raul Reyes. Kejar berusaha tadi dengan Slamet Nur Cahyo. Mama Doniani kepada Slamet Nur Cahyo. Cepat kali ini Slamet Nur Cahyo. Serangan balik berikan kepada Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré. Berikan kembali bola kepada Slamet Nur Cahyo. Tutup langsung oleh Bima Sakti. Menjadi orang yang menjaga kedalaman dari pertahanan Persema Malang. Kembali lagi kali ini Persema melalui Alan Paves, dorong bola kepada Dodi Fitrio, ada Slamet Nur Cahyo kali ini, melebar dia kepada Agus Purwoko, masih Agus Purwoko pelan-pelan mencari celah dari pertahanan dan juga gelandang dari Persema, kali ini Bima Sakti, kepada Abdi Gusti Wicaksono, Alfredo Raul Reyes, masih Alfredo Raul Reyes kembali lagi kepada Bima Sakti, begitu disiplin anak-anak dari PSS Sleman menjaga daerahnya. Sergio Fernandes, Pitono kembali kali ini. Sergio Fernandes mendapat pengawalan dari Anderson da Silva. Merubah arah dia ke belakang. Kali ini bola kepada M. Kamri. Berhasil direbut kali ini. Kembali. Satu pelanggaran. Bagaimana tadi Reyes sudah dinyatakan handsball oleh wasit Viator Ambarita yang memimpin jalannya pertandingan dari Stadion Gajayana sore hari ini. George Oedepo akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Kita lihat Andre Yoga juga melakukan pergerakan di sebelah kanan. Masih ada Abdi Gusti Wicaksono. Kali ini Imam Rohmawan. Masih Imam ke belakang dia. Berusaha bersabar anak-anak dari PSS Sleman. Kali ini George Oedepo. Masih George. Langsung menginginkan bola panjang menuju ke arah dari Agus Purwoko. Masih Agus kali ini. Dikawal di Rustanto Sriwahono. Atau Pitono kali ini. Sergio Fernandes mendapatkan pengawalan dari Anderson da Silva. Serangan balik kali ini melalui Slamet Nur Cahyo. Masih Slamet Nur Cahyo langsung mengirim bola maksudnya ke tiang jauh kepada pergerakan Gaston Castanyo. Iya, kehilangan Rahel. Kita melihat peran yang digantikan oleh Slamet Nur Cahyo juga sama bagusnya. Tinggal sekarang ini bagaimana mereka bisa mengasah feeling yang jauh lebih tajam untuk bisa memaksimalkan setiap serangan yang mereka bangun dari lini kedua. Sebenarnya mereka harus lebih sabar untuk peluang yang udah dekat-dekat kawan. Mereka harus kasih bola lebih jelas untuk striker. Karena permainnya dari belakang sampai setengah lapangan udah jelas bagus. Udah mereka bola kaki ke kaki, tapi umpan yang terakhir itu yang belum kelihatan terlalu jelas.
Sergio Fernandes masih terus mencari peluang demi peluang untuk menambah pundi-pundi golnya. Saat ini sudah berada 3 gol bagi Persema Malang. Pitono langsung mengarah ke tiang jauh. Masih dapat dihalau, kali ini bola menuju ke gawang sendiri. Dan hampir saja bagaimana tadi terjadi scrimmage di depan gawang dari Dwi Adi Nugrahanta. Salah komunikasi, aku pikir karena si kiper keluar dari gawang, nggak ada suara, nggak bicara, padahal udah ada 2 pemain depan dia. Sepak pojok kali ini kembali bagi Persema. M. Kamri sudah lakukan satu peluang, hampir saja bola tadi. Dan kali ini Abdi Gusti dorong bola kepada Sergio Fernandes. Bukan satu pelanggaran tadi. Bagaimana Sergio Fernandes? Sebenarnya sebuah trik yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Sergio Fernandes karena dalam situasi yang lebih advantage, lebih menguntungkan, dan kalau dia juga dengan cepat bisa membalikan badan, saya pikir bola sentuhan dari Abdi Gusti ini, kita lihat posisi berbaliknya kurang kokoh juga saya lihat. Tapi kelihatan juga dia sebelum bola di kaki dia udah para lompat, udah para jatuh. Sudah jatuh dulu. Sebuah trik yang tidak perlu karena kalau dia sedikit lebih bekerja di situ, cerita mungkin bisa lain. Rustanto Sriwahono menjadi trio center back bersama Bima Sakti dan juga Alfredo Raul Reyes. Kembali kali ini bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Elang Jawa. Mamadou Niani terus bergerak mencari ruang untuk memberikan umpan-umpan atau juga tekanan bagi penjaga gawang Sukasto Effendi. Imam Romawan kali ini kepada Suleimani Traore. Kembali Imam Romawan ke belakang dia. Bersabar para pemain dari PSS Sleman. George Oedepo kali ini berusaha dikawal-kawal oleh Dodit Fitrio. Imam Romawan kembali. Dan kali ini bola oleh Anderson da Silva. Langsung merubah arah ke sebelah kanan. Ada pergerakan dari Andre Yoga. Selamat Nur Cahyo kali ini. Masih Selamat Nur Cahyo. Suleimani Traore. Belakang dia kepada George Oedepo. Berhasil direbut kali ini bola. Masih dapat diamankan dan dikirim kepada Dwi Adi Nugrahanta. Masih Dwi Adi. George Oedepo. Mengirim bola kepada Gaston Castanyo, terlalu ke dalam. Dan dikuasai oleh Sukasto Effendi kali ini. Masih Sukasto Effendi. Langsung saja tendang menuju ke tengah lapangan. Ada George Oedepo. Berusaha dikejar oleh Selamat Nur Cahyo, oleh Alfredo Raul Reyes yang menyundul bola. Masih sangat sulit bagi kedua tim untuk bisa melakukan tekanan demi tekanan. Masih cukup kokoh barisan pertahanan dari kedua tim. Menurut saya lebih sulit secara permainnya, lebih sulit para Persema daripada PSS. Karena PSS kita lihat mereka lagi main bola santai, lagi main bola, kita bisa bilang sedikit-sedikit indah kan, karena kaki ke kaki santai. Kalau Persema di dalam masih di dalam bingung, masih di dalam ragu-ragu. Ya, kita cermati memang tim tamu Sleman lebih rileks penampilannya dan ada kesan sedikit under pressure penampilan tuan rumah Persema Malang. Mungkin karena ada keharusan untuk bisa memetik 3 angka mutlak dalam laga ini. Sehingga kalau kita compare, kalau kita bandingkan dengan 2 penampilan sebelumnya untuk Persema Malang, agak sedikit menurun memang kapasitas mereka secara tim. Perebutan bola kali ini, Raul Reyes dengan Gaston Castanyo kali ini berhasil dimenangkan oleh Suleimani Traore. Dorong bola kepada Mamadou Niani. Ada Alfredo Raul Reyes berikan kepada Pitono kali ini. Coba tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua tim, masih belum bisa menemui sasarannya kali ini. Tekanan-tekanan yang dilakukan Pitono. Kita lihat apa yang terjadi. Ada sedikit insiden antara Pitono dengan Agus Purwoko. 2 bek sayap yang bertanding, 2 bek sayap yang bertarung di sore hari ini. Bagaimana dalam tangan lambat? Pelanggaran dilakukan oleh Agus Purwoko terhadap Pitono. Dan kita juga bisa melihat ada sedikit sepakan tadi dari Pitono. Sebenarnya kalau di luar negeri Pitono itu udah kartu merah. Karena bola udah di luar lapangan, dia pukul-pukul kaki pemain lawan. Tapi bola mengarah ke tiang jauh. Kali ini tekanan M. Kamri mengirim bola. Masih dapat dihalau. Kembali lagi kali ini M. Kamri terus mencoba melakukan tekanan. Pelanggaran. Selamat Nur Cahyo mendorong dari M. Kamri.
Kembali lagi. Tendangan bebas. Kali ini berada di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Dan M. Kamri sendiri sepertinya akan menjadi eksekutor dan memberikan umpan kepada Sergio Fernandes ataupun juga Dodit Fitrio yang berada di dalam kotak penalti. Sudah lakukan kali ini M. Kamri langsung mengarah. Satu sundulan. Masih terlalu lemah. Masih belum bisa membahayakan. Bagi gawang Dwi Adi Nugrahanta. Sergio Fernandes. Peluang seperti itu harus dilakukan dengan secara lebih serius pemain-pemain Persema karena permainnya sore ini nggak terlalu jelas, nggak terlalu menarik, tapi dengan secara bola mati mereka bisa ambil satu peluang dan dengan Sergio Fernandes atau Raul Reyes kita udah tahu mereka punya kemampuan bola-bola udara, itu bisa dimaafkan lebih jelas dengan situasi seperti ini. Dimanfaatkan. Lemparan ke dalam kali ini kembali tekanan dari tim Elang Jawa terhadap tim tuan rumah Laskar Kenarok. Gaston Castanyo. Lemparan ke dalam, Andre Yoga sudah lakukan mengarah ke Gaston Castanyo kali ini. Satu peluang masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persema Malang. Bola meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Gaston Castanyo. Agus Purwoko, Mamadou Niani kali ini cepat kali Mamadou Niani berusaha melewati Rustanto Sriwahono, ke belakang dia kepada Agus Purwoko mengirim bola ke tengah. Halau bola tadi oleh Alfredo Raul Reyes, kali ini Anderson da Silva melakukan tendangan akrobatiknya. Ya, kembali lagi kali ini Souleymane Traoré, masih Souleymane Traoré, coba satu tendangan Souleymane Traoré, masih dapat diamankan oleh Bima Sakti. Dan kali ini Pitono, masih Pitono, coba Pitono mengirim bola kembali kepada Sergio Fernandes yang ditinggal sendirian bersama Dodit Fitrio. Kita melihat serangkaian serangan yang dilakukan oleh anak Sleman sering berujung pada persoalan klasik, persoalan finishing touch, dan pada saat yang sama lini belakang Persema Malang marking antar pemain pun juga tidak begitu bagus dilakukan, sehingga beberapa kali kita melihat dengan leluasa Gaston Castanyo bahkan juga Mamadou Niani sering lolos dari pusat perhatian mereka. Slamet Nur Cahyo kali ini akan melakukan tendangan bebas bagi PSS Sleman. Sudah lakukan Slamet Nur Cahyo, sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana ada Gaston Castanyo juga Mamadou Niani. Asisten wasit 2 telah mengangkat bendera. Inilah dia Mamadou Niani. Wasit Viator Ambarita. Kembali kali ini Pitono langsung mendorong bola kepada Luki Avandi. Rustanto Sriwahono kali ini langsung mengirim bola kembali ke depan, tapi masih ada Anderson da Silva. Percobaan Abdi Gusti Wicaksono mulai keluar dari tekanan kali ini anak-anak Persema Malang dan memberikan tekanan kepada PSS Sleman. 1. Rustanto Sriwahono membentur dari Anderson da Silva dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persema Malang. Baru saja dilakukan kepada Abdi Gusti, masih Abdi Gusti, dikawal ketat dia oleh para pemain dari PSS Sleman. Rustanto Sriwahono kembali bola mengarah kepada Sergio Fernandes kali ini, masih Sergio Fernandes berikan umpan ke tengah kotak penalti. Ada M. Kamri. Dan kali ini Slamet Nur Cahyo, cepat kali ini Slamet Nur Cahyo melakukan serangan balik kepada Gaston Castanyo. Satu kontrol bola Gaston Castanyo kepada Imam Rohmawan, masih Imam Rohmawan. Dorong bola kali ini kepada Mamadou Niani. Slamet Nur Cahyo kembali, George Oyedepo. Ada Souleymane Traoré dan lihat ada pergerakan dari Andre Yoga. Dan bola langsung mengirim ke tengah kotak penalti. Tidak ada satupun pemain dari PSS Sleman yang menyambut bola. Itulah masalah dari Sleman. Mereka sampai setengah atau seperempat lapangan, mereka udah permainnya luar biasa menurut saya. Kaki ke kaki nggak hilangan bola, tapi mereka belum punya satu orang yang bisa kasih umpan-umpan yang terakhir untuk secara Gaston Castano atau Mamadou bisa nikmati dengan gol. Itu sangat sayang untuk tim Sleman. Sergio Fernandes kali ini. Pitono berikan bola kepada Sergio Fernandes yang mendapatkan kawan akrab tentunya Anderson da Silva di sore hari ini.
Lemparan ke dalam kembali bagi Persema Malang. Mencoba melakukan tekanan demi tekanan. Agus Purwoko, sayap kiri dari PSS Sleman, yang rajin bantu penyerangan dan juga bertahan. Sudah keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi PSS Sleman. Sergio Fernandes. Sergio Fernandes udah kelihatan dia mau ambil bola, dia udah pernah satu pelanggaran dari kiri, sekarang dari kanan. Dia adalah pemain-pemain yang dia mau kerja, dia mau cari bola, padahal belum dapat satu pun bola dari pemain-pemain belakang. Seperti dia untuk menyerang, seperti dia kerja sendiri. Belum ada dukungan yang maksimal diberikan kepada Sergio Fernandes sehingga belum bisa ada satu peluang bagi Persema Malang untuk memberikan satu tekanan kepada penjaga gawang Dwi Adi. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sergio Fernandes, dikawal ketat dia oleh Anderson da Silva, tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Anderson da Silva. Souleymane Traoré, Abdi Gusti Wicaksono. Pelanggaran Souleymane Traoré terhadap Abdi Gusti Wicaksono. Ini dia Abdi Gusti Wicaksono Dengan gaya rambutnya yang seperti kita bahas tadi. Ada George Oedepo, Souleymane Traoré. Gasan Castanyo mundur untuk menjemput bola. Langsung berikan bola kepada Mamadou Niane. Kali ini Imam Romawan kepada Agus Purwoko. Sayang sekali kontrol yang kurang sempurna dari Agus Purwoko. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persema Malang. Silih berganti, kedua tim terus melakukan tekanan, melakukan penyerangan. Tetapi masih belum ada satu penyerangan atau juga satu tekanan yang membahayakan bagi kedua tim atau juga kedua penjaga gawang yang bertanding di sore hari ini. Sergio Fernandes kali ini, satu bola lob diarahkan kepada penjaga gawang Dwi Adi. Masih terlalu tinggi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSS Sleman. Karena pressing juga dari pemain-pemain belakang sangat ketat. Mereka udah tahu si Sergio Fernandes punya kemampuan, dia adalah top skor dari Persema Malang. Dia udah berapa gol di pertandingan kemarin. Dan juga dikenal sebagai jago di udara untuk bola-bola atas. Mamadou Niani kali ini berikan bola kepada Slamet Nur Cahyo. Ada M. Kamri yang menutup pergerakan. Kembali lagi kali ini, bola masih Mamadou Niani berusaha kejar Abdi Gusti kali ini. Kembali satu pelanggaran oleh Slamet Nur Cahyo terhadap Abdi Gusti. Luki Avandi, masih Luki Avandi. Kepada Bima Sakti. Bersabar anak-anak Persema Malang kali ini kepada Alfredo Raul Reyes. Dorong bola kepada Sergio Fernandes yang sangat rajin menjemput bola. Kali ini Alfredo Raul Reyes kembali. Langsung dorong mengarah kembali kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes, cepat kali ini Sergio Fernandes. Jelas satu pelanggaran dari Andre Yoga terhadap Sergio Fernandes atau Ferry Setiawan. Pelanggaran seperti ini harus dimanfaatkan lebih bagus daripada yang tadi. Karena Sergio Fernandes kelihatan udah pada kerja di kanan, udah pada kerja di kiri. Dia sendiri lagi menyerang, udah dapat peluang yang dia yang mau seperti bola udara. Tiba-tiba pemain yang umpan, salah umpan atau nggak secara dengan baik. Sayang, kerja yang buat Sergio Fernandes dibuang gara-gara salah atau salah konsentrasi. Pitono kali ini akan menjadi eksekutor. Akankah Pitono mampu mengulang suksesnya memberikan umpan kepada Sergio Fernandes untuk menghasilkan sebuah gol bagi Persema Malang? Pitono kali ini sudah lakukan mengarah ke tiang jauh. Masih dapat diamankan bola tadi. Bola mengarah ke tiang jauh dan tentunya diamankan oleh George Oedepo. Sangat baik kali ini tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Pitono. Memang terkenal memiliki tendangan-tendangan yang begitu terukur, baik umpan ataupun juga tendangan jarak jauh. Ya, beberapa kali kita lihat memang Pitono memberikan umpan-umpan yang sangat akurat dan sering memanjakan teman-temannya. Dan baru saja kita lihat bagaimana sebuah umpan yang nyaris merobek gawang Dwi Adi. Benicio dimasukkan oleh Coach Rohanda. Dan ternyata kartu kuning telah dikeluarkan untuk Ferry Setiawan. Sudah ada satu pergantian pemain dari kedua tim masing-masing.
Dan ternyata sang breaker Abdi Gusti yang ditarik oleh Coach Rohanda. Ya, Benicio memang dikenal sedikit lebih plastis ya. Dia juga bisa memainkan peran sebagai kreator serangan yang stylish. Boleh jadi Rohanda banyak berharap dengan menyuntikkan Benicio masuk ke lapangan untuk lebih membuat kreativitas mereka di lini kedua jauh lebih bagus. Pitono yang sepertinya akan kembali menjadi sang eksekutor. Dan ternyata satu bola tipuan kali ini kepada Pitono kembali. Langsung bola mengarah kepada gawang. Kembali lagi satu tekanan dari anak Persema Malang. Masih dapat diamankan oleh Abdi. Atau juga Dwi Adi Nugrahanta. Sebuah setup yang bagus saya pikir. Karena boleh jadi Dwi Adi akan lebih memikirkan free kick itu akan diambil oleh Pitono. Ternyata bukan. Kita lihat bagaimana Benicio memberikan bola terobos. Dan Pitono dengan bagus juga memberikan umpan tarik. Sayang jatuh dalam sergapan Dwi Adi. Kali ini bola mengarah ke tiang jauh. Masih dapat diamankan oleh Sukasto Effendi. Benicio, pemain yang baru masuk. Sekarang pertanyaan aku, kenapa Benicio adalah di bangku cadangan? Kalau kita bisa lihat, dia adalah kemampuan bagus, dia adalah, kita bisa lihat mungkin di dalam serangan, dia bagus, dia udah pikirin, udah semua yang dia lakukan untuk menyerang. Kenapa dia ditaruh di bangku cadangan? Mungkin ada, kita nggak tahu ya, mungkin si Rohanda ada strategi atau ada masalah. Kali ini Sergio Fernandes, M. Kamri, masih M. Kamri langsung mengarah. Berhasil ditangkap dengan baik oleh Dwi Adi Nugrahanta. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana Dwi Adi bisa memainkan atau menjawab kepercayaan Rudi Kalces ketika dia diturunkan dan membangku cadangkan penjaga gawang utama Sleman, Galih Sudarsono. Masih kali ini Souleymane Traore langsung merubah arah dia kepada Slamet Nurcahyo maksudnya. Ada Andre Yoga yang mengejar bola. Gaston Castanyo yang dituju. Ada Bima Sakti kali ini. Benicio, masih Benicio. Atau pelanggaran. Slamet Nurcahyo terhadap Benicio. Pemain yang masuk menggantikan Abdi Gusti Wicaksono. Alfredo Raul Reyes. Kali ini kepada Bima Sakti. Masih pelan-pelan, masih bersabar anak-anak dari Persema Malang untuk melakukan tekanan demi tekanan kepada PSS Sleman. Kita sudah memasuki 5 menit terakhir di babak pertama ini. Kembali pelanggaran terjadi. Gaston Castanyo terhadap Benicio. Dalam tayangan lambat bagaimana? Kita lihat dengan gerak lambat tadi bagaimana sebuah sikut dari Castanyo. Mungkin tidak sengaja, tapi itu sudah membuat Benicio terkapar di lapangan. Kembali satu kartu kuning. Alfredo Raul Reyes kepada M. Kamri. Tekanan dari anak-anak Persema Malang. Berhasil digagalkan tadi. Kembali lagi kali ini Dodit Fitrio. Masih Dodit. Ke belakang dia kepada Benicio. Masih Benicio kali ini. Coba mencari pergerakan dari para pemain lainnya. Dan kita lihat apa yang terjadi terhadap M. Kamri. Sepertinya terjadi sesuatu dengan teman duet Sergio Fernandes, Dodit Fitrio Effendi. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita bagi para pemain PSS Sleman. Satu percobaan tendangan masih di atas gawang dari Dwi Adi Nugrahanta. Percobaan dari Benicio. Ini satu hal yang belum diperlihatkan oleh para pemain melakukan satu tekanan-tekanan atau percobaan tembakan dari luar kotak penalti. Galis Daryono hingga Fajar Listiantara dan Coach Rudi Kalces. Itu adalah arah satu jalan kalau pemain-pemain belum bisa nikmati bola kaki ke kaki di dalam kotak penalti untuk hilang konsentrasi untuk secara bisa bikin gol harus spekulasi dengan bola-bola shooting dari arah jauh. Ya. Anderson da Silva. Pitono kali ini melakukan lemparan ke dalam kepada Sergio Fernandes yang sangat rajin meminta bola ataupun juga melakukan pergerakan tanpa bola. Kembali kali ini Sergio Fernandes. Lugi Avandi. M. Kamri. Masih M. Kamri. Bima Sakti. M.
M. Kamri meninggalkan posnya di sayap kanan atau sayap kiri menuju sayap kanan kali ini. Merubah arah kepada Alfredo Raul Reyes, anak-anak dari Persema Malang. Benicio menutup ruang yang ditinggalkan oleh M. Kamri di sektor kiri. Berhasil direbut kali ini oleh Selamat Nur Cahyo. Andre Yoga, Imam Rohmawan kali ini berikan bola kepada Souleymane Traore. Masih Souleymane Traore dorong bola kepada Mamadou Niani. Masih Mamadou Niani kali ini. Sedikit sulit kali ini melewati Rustanto dan ada Pitono yang membantu. Satu pelanggaran. Anderson da Silva. Pitono kali ini. Satu pelanggaran tadi dari Anderson da Silva. Meminta maaf seperti ya Anderson da Silva. Kita lihat bagaimana pelanggarannya terhadap Dodit Fitrio. Kembali kali ini Pitono akan menjadi sang eksekutor. Dwi Adi Nugranta mengarah ke yang jauh kali ini. Satu peluang, kembali berada di depan gawang kali ini bola. Masih dikejar oleh Alan Paves. Kembalikan bola kepada Benicio kali ini. Masih Benicio dikawal oleh Agus Purwoko. Benicio, masih tetap Benicio memegang bola. Masih Benicio, mengutak-ngatik dia. Terus mencari pergerakan daripada rekannya. Kembali mengarah ke tiang atau juga ke kotak penalti. Dan kali ini ada Gaston Castanyo. Cepat kali ini Gaston Castanyo kepada Selamat Nur Cahyo. Kembali dorong bola kepada Imam Rohmawan. Mamadou Niani. Souleymane Traore yang dituju. Masih Souleymane Traore. Masih Souleymane Traore. Tendangannya masih membentur dari Alfredo Raul Reyes. Kurang tersisa dari 20 detik waktu normal di babak pertama dari Stadion Gajayana Malang. Big match antara Persema Malang menghadapi PSS Sleman. M. Kamri kali ini. Luki Avandi. Bima Sakti. Masih Bima Sakti. Berusaha menarik para pemain dari PSS Sleman. 1 menit tambahan waktu. Bagi pertandingan ini di babak pertama. Masih mencoba melakukan tekanan kali ini. Melalui Sergio Fernandez. Berikan bola kepada Alan Paves. Tanpa kompromi Ferry Setiawan membuang bola. Berusaha dikejar oleh Gaston Castanyo. Masih Gaston. Satu sliding tackle yang bersih tadi dilakukan oleh Alfredo Raul Reyes. Dan kali ini Alan Paves dorong bola kepada Benicio. Masih Benicio kali ini. Coba merubah arah. Bermain ke sebelah kiri pertahanan. Melalui Pitono kali ini. Masih Pitono. Dikawal dia oleh Agus Purwoko. Ada Anderson da Silva. Langsung menghalau bola Anderson da Silva. Masih lebih banyak di tengah. Gajayana Malang dan babak kedua baru saja dimulai. Bagaimana wasit Viator Ambarita langsung meniupkan peluit yang menandakan babak kedua langsung dimulai dari Stadion Gajayana Malang. Persema Malang menghadapi tamunya PSS Sleman. Kali ini coba anak-anak dari PSS Sleman melakukan tekanan. Souleymane Traore kali ini. Masih Souleymane Traore. Berikan pada Gaston Castanyo. Kembali Souleymane Traore. Satu tekanan coba dilakukan. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari Persema Malang. M. Kamri tadi. Kali ini bola kembali diarahkan kepada Mamadou Niani. Pitono. Benicio. Ya, kali ini Gaston Castanyo. Apa yang terjadi? Bukan satu pelanggaran ternyata. Bagaimana Souleymane Traore yang diarahkan bola oleh Gaston Castanyo tadi terjatuh. Kali ini Benicio. Agus Purwoko. Imam Rohmawan. Ada Anderson da Silva. Masih Anderson da Silva. Pelan saja dia kepada Agus Purwoko kali ini. Kembali seperti babak pertama. Bagaimana PSS Sleman mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan terlebih dahulu di babak kedua ini. Andre Yoga. Masih Andre Yoga kali ini dikawal oleh M. Kamri. Imam Rohmawan kali ini kepada Andre Yoga. Ada Souleymane Traore kepada Mamadou Niani.
Rustanto Sriwahono. Masih Rustanto Sriwahono kali ini menguasai bola, menyisir sebelah kanan. Langsung memberikan umpan maksudnya kepada Sergio Fernandez, masih dapat dihalau. Percobaan serangan kembali kali ini. Ada Alfredo Raul Reyes, halau bola. George Oedopo. Ke kanan dia, kepada Andre Yoga. Dan kali ini Imam Romawan. Si Imam Romawan membentur wasit Viator Ambarita bola tadi. Alan Paves kali ini kepada Sergio Fernandez. Masih Sergio Fernandez langsung mengirimkan bola kali ini. Sayang tidak ada satu pemain yang dituju. Saya melihat bagaimana Sergio Fernandez masih memainkan peran yang sama seperti di babak pertama. Lebih banyak beroperasi di sektor sayap. Mereka juga punya kesulitan. Mereka tidak punya finisher di dalam kotak penalti. Sehingga setiap serangan yang mereka bangun selalu berujung pada persoalan yang sama. Soal finishing touch. Kita lihat bagaimana tombak Sergio Fernandez banyak di sektor sayap. Sama sekali belum ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Rohanda untuk babak kedua ini. Wasit Viator dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Alan Paves terhadap Imam Rohmawan. Alan Antonio Paves dan Nadia Imam Rohmawan. Bola ini hampir saja berhasil diamankan tadi. Alfredo Raul Reyes yang menyambut umpan. Mamado Niani. Kali ini Dwi Adi Nugranta. Masih belum ada satu tekanan membahayakan bagi kedua penjaga gawang Dwi Adi ataupun juga Sukasto Effendi. Coba kali ini tekanan kembali melalui Gaston Castaño. Masih berhasil diamankan tadi. Satu pelanggaran jelas. Bagaimana bola kali ini buat PSS Sleman. Benicio. Souleymane Traoré langsung melakukan tendangan kepada Andre Yoga. Masih Andre Yoga kali ini. Bersabar dia kepada George Oedopo. Kembali lagi bola tadi mengarah maksudnya kepada Souleymane Traoré. Dan kali ini Lucky Avandi pada Pitono. Gaston Castaño kali ini. Masih Gaston Castaño langsung kepada Souleymane Traoré. Tik-tak dia dengan Mamado Niani. Masih Mamado Niani kepada Gaston Castaño. Cukup baik kali ini tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Bisakah Agus Purwoko memberikan umpan ke tengah? Kali ini hampir saja bola tadi disambut oleh sundulan dari Mamado Niani. Datang membantu Imam Romawan. Kembali Alfredo Raul Reyes menghalau bola dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Sebuah pressing yang bagus saya pikir dari Sleman. Dan lumayan merepotkan lini belakang Persema Malang. Dan menurut saya aku lihat di PSS Sleman, mereka terlalu main di central gawang. Kalau mereka sedikit lebih sabar dengan secara lebar lapangan, bisa dapat peluang yang lebih jelas daripada sekarang. Karena Persema Malang kumpul terlalu banyak pemain di sentral kota penalti. Ya. Andre Yoga akan melakukan lemparan ke dalam bagi Elang Jawa. Bisakah kali ini tekanan memanfaatkan suatu lemparan ke dalam ini? Kembali kali ini satu bola Souleymane Traoré dan gol! Satu kerjasama yang sangat apik diperagakan oleh anak-anak PSS Sleman dan membuat Sleman yang hadir di Stadion Gajayana Malang bersambut gembira melalui gol dari Souleymane Traoré 0-1. Bagaimana PSS Sleman unggul sebenarnya di atas Persema Malang. Kita melihat bagaimana gol Souleymane tadi benar-benar berangkat dari insting seorang pemain dalam situasi yang begitu sempit. Kita lihat bagaimana prosesi terjadinya gol tim tamu. Ini dia bagaimana satu umpan yang bagus dari Mamado dan dengan sudut tembak yang sempit, Souleymane Traoré bisa memaksimalkan di tengah kepungan 3 pemain Persema Malang, melesakkan bola ke sudut siku gawang Sukasto Effendi. Kerjasama terlalu bagus dari mulai pertandingan sampai sekarang. Sleman bola kaki ke kaki, sekarang mereka buat dan 50 menit duluan buat di lapangan-lapangan mereka sendiri. Sekarang mereka buat di kota penalti Persema Malang.
yang terjadi satu gol dengan secara kerjasama, bukan secara individu atau secara kita lihat kolektivitas yang kelihatan di gol. Ya, artinya itu bukan gol yang berangkat dari sebuah kebetulan, tapi adalah gol yang benar-benar lahir lewat sebuah setup serangan, lewat sebuah teamwork, lewat sebuah one to touch dari kaki ke kaki. Dan mereka sekarang sudah memetik hasilnya. Itu juga melihat bagaimana lini belakang Persema Malang kurang awas tadi mewaspadai pergerakan dari Souleymane Traoré. Sama sekali tidak ada marking di situ. masuk Al Zaini Diawara. 0-1. Keunggulan bagi PSS Sleman atas Persema Malang dan Alseni Jawara dimasukkan di babak kedua ini oleh Coach Rohanda untuk menambah daya dobrak dan juga gaya gempur dari Laskar Kenarok untuk menyamakan ketertinggalan. Kali ini satu peluang kali, hampir saja satu peluang dari Sergio Fernandes masih berada di samping kanan dari gawang Dwi Adi Nugranta. Peluang seperti itu yang kita tunggu dari Sergio Fernandes. Dia nggak harus keluar di kotak penalti untuk kerja untuk tim. Dia lebih bagus kerja di dalam kotak penalti seperti peluang yang tadi. Iya, kita melihat dalam 50 menit pertama Sergio Fernandes lebih memilih beroperasi di sektor sayap, di kiri atau di pertahanan PSS Sleman. Tetapi kalau dia lebih fokus beredar lebih banyak di dalam kotak penalti, karena memang itu adalah wilayahnya Sergio Fernandes, saya pikir hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding sekadar dia beroperasi di sektor sayap. Sergio Fernandes. Iya, Sergio lebih banyak di sektor sayap, sementara Dodit juga tidak banyak memberikan kontribusi apa-apa untuk lini depan Persema Malang. Gasan Kasanya berikan bola tadi maksudnya kepada Mamadou Niani. Kembali lagi kali ini tekanan dari Slamet Nur Cahyo bagi anak-anak PSS Sleman kali ini. Dan berhasil diamankan oleh Alan Paveas, M. Kamri, Alfredo Raul Reyes kali ini. Di mana Luki Avandi ditarik keluar, digantikan oleh seorang penyerang Alseni Jawara. Memasang 3 orang penyerang Coach Rohanda di babak kedua ini. Untuk memberikan daya gempur, daya dobrak yang semakin kuat bagi Persema Malang tentunya. Kanan kali ini coba kembali dilakukan oleh anak-anak Persema Malang. Pitono langsung berikan bola menuju ke kotak penalti. Terlalu deras, hanya masihkan tendangan gawang bagi PSS Sleman. Bukan seperti itu kuncinya untuk Persema Malang dapat peluang atau satu gol sore ini. Harus lebih sabar, main kaki ke kaki seperti Sleman di babak pertama. Mereka harus Persema Malang harus main seperti tamu sore ini. Dwi Adi Nugranta melakukan tendangan gawang tadi. Sudah meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam. Buat siapakah lemparan ke dalam kali ini? Bagi PSS Sleman tentunya Souleymane Traoré pencetak gol. Masih Souleymane Traoré. Gagal dia. Kali ini Alan Paveas, masih Alan Paveas kepada Benicio. Ada Pitono, masih Pitono kali ini di sebelah kanan. Langsung berikan bola kepada Dodit Fitrio yang agak sedikit melebar permainannya. Kembali lagi kepada Benicio. Dorong bola Benicio maksudnya tadi kepada Alan Paveas. Dan kali ini Sergio atau juga Alseni Jawara yang berusaha mengejar bola. Lemparan ke dalam bagi Persema Malang dilakukan oleh Alseni Jawara kepada Pitono. Masih Pitono kepada Alseni Jawara sendiri. Agus Purwoko tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Lemparan ke dalam. Laskar Kenarok terus-terusan memberikan tekanan kepada Elang Jawa. Ada Anderson Da Silva yang langsung menutup pergerakan. Menghalau bola. Souleymane Traoré pencetak gol dan juga menjadi pencetak gol ketika mereka menahan Persib 1-1 dan juga ketika mereka menaklukkan Persik Kota 2-0. Souleymane Traoré kembali kepada Gasan Castanho, masih ada Bima Sakti. Alan Paveas kepada Rustanto Sriwahono, dorong bola kepada Benicio. Masih Benicio kali ini. Menunggu bola tadi Sergio Fernandes dan berhasil diamankan oleh Anderson Da Silva. Ferry Setiawan langsung bola mengarah ke depan.
kepada Gaston Castaño. Ada Bima Sakti dan juga Alfredo Raul Reyes. Dan dibalikan bola menuju penjaga gawang Sukasto Effendi. Kembali tekanan kali ini coba dibangun oleh anak-anak Persema Malang. Kali ini oleh M. Kamri. Pada Alan Paves. Langsung ada Agus Purwoko yang menghalau bola. Pelan-pelan mencoba menarik para pemain dari PSS Sleman. Dwi Adi kembali lagi kepada Ferry Setiawan. Yang memainkan posisinya sebagai stopper. Ya tidak begitu mengecewakan memang penampilan Ferry Setiawan dengan pos baru dia sebagai seorang libero. Dan saya melihat ketika mereka sudah leading 1-0, lini belakang Sleman terlihat jauh lebih lugas, jauh lebih taktis. Dan justru ironisnya anak-anak Persema Malang justru tidak kelihatan bermain dengan kesabaran yang tinggi di sini. Dodit Fitrio, masih Dodit. Tidak ada satu pelanggaran Benicio terhadap Imam Romawan tadi. Satu press. Bagaimana Andre Yoga berusaha untuk menghalau bola. Alseni Jawara kepada M. Kamri. Masih M. Kamri kali ini kepada Alseni Jawara. Terus menekan di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Kembalikan bola ke belakang kali ini kepada Alfredo Raul Reyes. Meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Masih Alfredo Raul Reyes. Ada Gaston Castaño. Serangan balik kali ini cepat kepada Sulemane Traore. Balikan bola tadi oleh Bima Sakti. Dan kali ini kembali Bima Sakti menguasai bola. Langsung mengirim bola ke tengah lapangan. Ada Alseni Jawara. Anderson da Silva menghalau bola kembali. Benicio kepada Alan Paves. Terus-menerusan para pemain dari Persema Malang mengurung dan meninggalkan lapangan permainan. Belum ada satu tekanan dari Persema Malang kepada PSS Sleman. Stanto Sriwahono, Dodi Fitrio, Alseni Jawara. Masih Alseni Jawara tadi berusaha menggapai bola. Dodi Fitrio kali ini Alseni Jawara tiktak 1-2 dia dengan Dodi Fitrio. Masih dapat dihalau. Serangan balik kali ini. Gaston Castaño, cukup kali ini Gaston Castaño. Ada Mama Doniani. Berhasil potong bola tadi oleh Bima Sakti. Dan juga kurang tajam saya pikir bola terobos silang dari Castaño tadi. Kita melihat kesulitan memang buat Persema Malang tuh bisa menerabas masuk ke dalam kotak penalti PSS Sleman. Dan lagi-lagi Sergio masih beroperasi di sektor sayap. Alseni Jawara kali ini. Ada Andre Yoga langsung menghalau bola. Sepak pojok bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan gempuran demi gempuran untuk menyamakan ketertinggalannya atas tim PSS Sleman. Dwi Adi Nugrahanta. Benicio. Kembali lagi sepak pojok bagi Persema Malang. Kembali Benicio akan menjadi eksekutor. Sepak pojok ketiga secara berurutan bagi Persema Malang. Sergio Fernandez. Pitono yang kali ini akan mengambil sepak pojok. Pemain yang memiliki tendangan-tendangan jarak jauh yang cukup membahayakan. Sudah lakukan kali ini. Alfredo Raul Reyes. Alseni Jawara yang dituju kali ini. Satu peluang dari Dodi Fitrio. Masih Dodi Fitrio. Satu peluang. Masih dapat diamankan oleh penjaga gawang Dwi Adi Nugrahanta. Konsentrasi pemain Sleman masih tetap jalan, masih tetap konsisten. Mereka, kita bisa lihat ada dua atau tiga pemain dari Persema, tapi pemain-pemain Sleman udah ada 5, udah ada 6 dengan secara dekat sama pemain-pemain Persema. Dan persoalan yang sama untuk kubu Persema Malang lewat satu peluang dari Dodit Fitrio tadi adalah bicara soal kecepatan dalam memaksimalkan peluang tadi itu.
Andre Yoga kali ini kepada Slamet Nur Cahyo. Ada Dodi Fitrio. Juga M. Camry. Sergio Fernandez kali ini duel dengan George Oyedepo. Satu pelanggaran. Bola kali ini bagi Persema Malang. Kembali satu peluang tentunya bagi Persema Malang melalui set piece ini. Bisakah mereka memanfaatkan tendangan bebas dari sebelah kanan pertahanan? PSS Sleman, Fajar Listiantara disiapkan. Ternyata Fajar masuk menggantikan Gaston Castanyo. Satu bagian dari strategi Rudi Kalca saya pikir dengan lebih memasukkan darah baru, darah segar untuk lebih menajamkan daya dobrak mereka di lini depan. Fajar, satu striker muda yang juga dikandung dari kapten kesebelasan PSIM Yogyakarta, Seto Nurdiantoro. Alfredo Raureas membantu maju dia untuk menerima umpan dari M. Camry dalam tendangan bebas ini. M. Camry sudah lakukan satu peluang kali ini. Masih dapat dihalau oleh barisan pertahanan dari PSS Sleman. Kembali M. Camry membentur Andre Yoga. Masih dapat diamankan bola. Kali ini bola kembali menuju Andre Yoga. Satu serangan balik dari anak-anak PSS Sleman. Cepat kali ini Alfredo Raureas berusaha menutup Slamet Nur Cahyo. Langsung bola mengarah kepada Sulemane Traore. Datang membantu Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko kali ini. Fajar Listiantara. Masih Fajar Listiantara berikan bola kepada Mamadou Niane. Mamadou Niane satu tendangan. Masih membentur dari Alfredo Raureas. Kembali Mamadou Niane. Kali ini bola dikuasai oleh Andre Yoga. Mengirimkan kepada Sulemane Traore. Ada Pitono. Menurut saya pergantian Gaston Castano terlalu cepat. Karena sebenarnya dia belum capek, dia masih kerja bagus, dia masih diwaspadai para pemain-pemain belakang Persema. Mudah-mudahan yang pengganti Fajar Listiantara bisa juga kerja seperti Gaston Castano. Kemana Ferry Setiawan berduel dia dengan Benicio dan juga Alfredo Raureas. Kali ini bola M. Camry, masih M. Camry menyisir kepada Sergio Fernandez di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Masih kali ini bola berikan kembali kepada M. Camry. Sergio Fernandez kali ini sangat sulit untuk melewati blocking dari George Oyedepo. Sergio Fernandez. Saya melihat di kubu Persema Malang tidak ada sirkulasi pekerjaan yang jelas antara tiga tombak yang dimainkan oleh Rohanda. Mereka punya Diawara, punya Sergio Fernandez, dan juga ada Dodit Fitrio Effendi. Tapi saya melihat pergerakan tiga tombak ini tidak begitu optimal. Sehingga setiap peluang yang mereka dapatkan selalu saja Ya, kasih satu peluang dari PSS Sleman dan hampir saja masih dapat diamankan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Peluang pertama dari Fajar Listiantara. lebih cepat memang Dwi Adi mengambil keputusan meninggalkan sarangnya. Memblokir gerakan dari Fajar tadi. Alseni Jawara kali ini satu serangan balik. Masih ada Anderson da Silva yang langsung menutup. Benicio kali ini kembali mengirim bola kepada Alan Paves. Masih Alan Paves. Kepada Sergio Fernandez yang bermain melebar di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Masih Sergio Fernandez kali ini mencari pergerakan daripada rekan-rekannya. Berusaha mengirim ke dalam kotak penalti. Ada Alseni Jawara. Ada Alan Paves. Ada Dodi Fitrio. Masih membentur kepada Alseni Jawara. Kali ini Benicio datang membantu dari second line. Masih Benicio ke belakang dia mulai bersabar. Berikan kepada Alfredo Raureas. Ada Anderson da Silva kembali yang menghalau bola. Kali ini Pitono berubah arah dari sebelah kiri pertahanan. Satu tendangan masih jauh di atas. Atau juga di samping kiri dari gawang Dwi Adi Nugrahanta. Ya, ini adalah satu keputusan yang berani dari Pitono. Melepaskan tendangan dari jarak jauh dari hampir 35 meter. Di depan gawang Dwi Adi. Walaupun jauh melebar di samping kiri. Tapi saya pikir satu keputusan yang berani dari Pitono. Sekaligus berusaha juga untuk memecah kebuntuan ketika mereka belum juga bisa memetik gol. Coba kembali membangun serangan anak-anak Laskar Kanaro kali ini. Serangan balik, Slamet Nur Cahyo.
Satu kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita, kali ini kepada Benicio yang melakukan pelanggaran terhadap Slamet Nur Cahyo. Tiga kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Viator Ambarita. 2 masing-masing untuk PSS Sleman dan 1 untuk Persema Malang. Tendangan bebas kali ini bagi Persema Malang yang terus-menerus melakukan tekanan. Tapi memang masih belum terskema dengan baik tekanan-tekanan dari Persema Malang sehingga masih belum bisa membahayakan secara maksimal gawang dari PSS Sleman. Ya, dan masih ada 20 menit di depan mata mereka untuk bisa menyeimbangkan keadaan dan bahkan membalikkan keadaan. Sepanjang mereka tetap bisa jauh lebih sabar dalam membongkar lini belakang Sleman. Ada Pitono kali ini. Dan juga ada Benicio. Satu tendangan Benicio sangat keras. Masih berada di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi Nugrahanta. Tendangan keras dari Benicio. Melenceng di sebelah kanan dari gawang Dwi Adi. Sepertinya Benicio juga nggak sabar lagi untuk mencetak gol karena dia lihat dari kanan nggak bisa, dari kiri nggak bisa, dari sentral lapangan nggak bisa. Dia ambil keputusan mungkin bisa terjadi dari jarak-jarak jauh dengan bola ringan seperti bola yang kita punya tahun ini di sepak bola kita, itu bisa terjadi 1 gol. Dan mudah-mudahan itu juga bukan cermin dari rasa frustrasi mereka ketika mereka juga belum bisa memetik, menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Souleymane Traoré. Dapatkan kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Kartu kuning keempat. Souleymane kali ini melakukan tekanan. Pelanggaran di depan wasit Viator Ambarita. Alan Paves. Tentang yang lambat, bagaimana pelanggaran Souleymane terhadap Alan Paves? Go. Tidak ada kesan sengaja memang di situ. Kanan kali ini bola kepada Pitono. Langsung mengirim ke tiang jauh. Satu peluang kali ini masih dapat diamankan. Bagaimana bola liar masih diamankan oleh Anderson da Silva. Satu tekanan demi tekanan terus diberikan oleh Persema Malang. Dan kali ini menghasilkan sepak pojok. Sayang memang tidak ada pemain coming from behind yang bisa memaksimalkan bola rebound tadi. Bola yang bergerak liar di mulut gawang Sleman. Kalau di dalam lapangan, di dalam kotak penalti Sleman, Persema Malang masih kalah sesuai dengan hitung orang, sesuai dengan konsentrasi. Karena bola-bola seperti itu kalau ada satu orang yang bisa punya kemampuan untuk baca situasi, bisa dapat peluang seperti itu dengan menjadi gol. Ini yang disebut dengan naluri, dengan insting dalam memaksimalkan setiap kesempatan sekecil apapun. Pitono kembali, satu tendangan Pitono kali ini. Bagaimana tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Persema Malang, tapi masih belum juga bisa membuahkan hasil sejauh ini. Dalam tayangan lambat, bagaimana bola dari disundul oleh Sergio Fernandez masih berada di atas gawang dari Dwi Adi. Dan dia coach Rudy Kerchels. Anderson da Silva yang mengamankan bola liar tadi di depan gawang. Kembali lagi kali ini, tekanan terus dilakukan. Sergio Fernandez, ada Souleymane Traoré, ada Imam Romawan kali ini mengirim bola maksudnya kepada Mamadou Niani. Slamet Nur Cahyo terkena kartu kuning. Kanan coba dilakukan oleh anak-anak PSS Sleman. Benicio kali ini coba mendorong bola dia kepada Alseni Jawara. Masih Alseni Jawara kepada Alan Paves. Masih Alan Paves
Sergio Fernandes. Berikan bola ke tengah kali ini. Hampir saja bola tadi berhasil digapai. Kali ini tekanan coba dilakukan melalui Slamet Nur Cahyo oleh anak-anak PSS Sleman. Cukup 3 lawan 2 kali ini. Masih Slamet Nur Cahyo. Sayang sekali terlalu lambat. Terlalu lambat. Kalau bola-bola seperti itu dia harus ambil keputusan lebih cepat. Tapi gerakan-gerakan dari pemain-pemain depan belum jelas juga karena mereka masih ikut kanan kiri, gak arah silang, gak arah minta bola ke lebar lapangan, gak arah minta bola ke setengah lapangan. Susah kalau pemain-pemain di setengah lapangan harus pemain-pemain depan lebih pintar untuk cara daerah untuk kita bisa masukin bola. Ya, diperlukan memang komunikasi tanpa suara di sini. Ya. Karena dalam keadaan seperti itu, keputusan memang harus segera cepat diambil untuk bisa memaksimalkan satu serbuan balik dari anak-anak Sleman tadi itu. Souleymane Traoré kali ini. Mamadou Niani. Fajar Listiantara. Kali ini Souleymane Traoré kembali. Maksudnya kepada Fajar Listiantara. Pitono kali ini kembali menjadi poros penyerangan dari Persema. Langsung bola direct pass menuju kepada Sergio Fernandes. Masih Sergio Fernandes dikawal dia oleh George Oyedepo. Masih Sergio Fernandes. Bisakah dia melewati George untuk memberikan umpan? Satu sliding yang bersih dilakukan oleh George Oyedepo. Menggagalkan satu penetrasi yang dilakukan oleh Sergio Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Ya, mengalir deras. Kita lihat serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Malang. Dan satu pergantian juga memberikan bukti bahwa masuknya Junaidi menggantikan M. Kambri yang benar-benar kontributif sepanjang permainan, sepanjang aksinya untuk Persema Malang. Juga bagian dari cara Rohanda untuk bisa memaksimalkan satu gol balasan. Dan Pitono kali ini, masih Pitono, membawa bola ke tengah. Pitono langsung mengirim bola. Kali ini Alseni Jawara yang mendapatkan bola liar. Masih Alseni Jawara kepada Benicio. Benicio kali ini ke belakang dia kepada Pitono yang kali ini sudah berada di sebelah kanan. Masih Pitono, satu pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Pitono tadi dihalangi oleh Ferry Setiawan. Sangat aktif si Pitono, dia baru dari sudut, dia baru di setengah lapangan, baru sekarang ke kanan. seperti tidak mengenal kata lelah, beredar di banyak pos di setiap sudut lapangan, penampilan Pitono. Kembali kali ini bola mengarah langsung. Satu tendangan masih membentur mistar dari gawang Dwi Adi Nugrahanta. Tekanan kembali dari anak-anak PSS atau juga Persema Malang. Masih dapat diamankan kali ini oleh Mamadou Niani yang mundur sampai ke belakang. Coba kali ini melakukan serangan balik. Para pemain dari PSS Sleman langsung bola mengarah jauh kepada Fajar Listiantara. Ada Junaidi, pemain yang baru masuk. Andre Yoga. Fajar Listiantara kali ini. Masih Fajar. Mengirim bola ke tengah. Ada Alfredo Raul Reyes. Langsung dorong bola dia kepada Benicio. Cepat kali ini Benicio. Meminta para pemain untuk melakukan pergerakan. Masih Benicio. Langsung mengirim kepada Pitono di sektor sebelah kanan. Atau juga Sergio Fernandes. Kali ini bola kepada Dodit Fitrio. Lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Bola yang berusaha dikejar oleh Dodit Fitrio. Benicio, Agus Purwoko melakukan lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Dapat Pitono yang menguasai bola kali ini. Alan Paves, masih Alan Paves kali ini. Coba melebar dia ke sebelah kanan kepada Pitono kembali. Handsball. Bagaimana kita lihat tadi Agus Purwoko. Saya pikir ini satu peluang yang lumayan bagus. Berasal lagi-lagi dari bola mati di sektor kiri pertahanan Sleman dan kembali saya pikir akan segera dieksekusi oleh Pitono. Apakah akan bisa berbuah gol? Kembali sudah dilakukan kali ini satu peluang. Masih ada George Oyedepo yang menggagalkan tendangan bebas bagi Persema Malang. Kali ini Mamadou Niani turut membantu pertahanan. Satu serangan balik kali ini. Berikan bola kepada Andre Yoga. Andre Yoga berikan bola kepada Souleymane Traoré. Masih Souleymane Traoré. Satu pelanggaran tadi. Dan ternyata bukan satu pelanggaran. Menarik tangan dari Souleymane Traoré. Ya, saya pikir justru Souleymane Traoré sudah
kehilangan power, ya, sudah kehabisan stamina sehingga dia tidak speed lagi, tidak memiliki tenaga lagi untuk memaksimalkan satu peluang tadi itu. Ya, kali ini tekanan sayang sekali kerjasama dari Dodi Fitrio dengan Sergio Fernandez masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Rudy Kelces agak sedikit kesal dia. Ini kita bisa lihat baru menit 76 baru ada satu penetrasi yang mereka baru lakukan Persema Malang. Padahal mereka harus lebih berani di dalam kotak penalti untuk main kaki ke kaki. Penetrasi langsung ke dalam areal penalti Sleman. Itu memang yang harus dilakukan sejak awal oleh anak-anak Persema Malang. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman yang terus-menerus ditekan oleh tim tuan rumah Laskar Kenarok yang tertinggal 0-1 atas Elang Jawa. Sekarang posisi dari pemain Persema udah menit 77, posisi dari Vinicius seharusnya dia harus sekarang lebih ke atas daripada ambil bola di belakang karena udah pada mau ambil selesai pertanding, dia masih di belakang. Memang dia punya kemampuan bagus, teknik bagus, dia harus lebih nikmati bola di dalam kotak penalti atau di central area. Aku lihat posisi dia terlalu di belakang. Andre Yoga, kita lihat bagaimana Andre Yoga terjatuh dia dalam duelnya dengan Alan Antonio Paves, gelandang dari Persema Malang. Wasit Viator Ambarita sudah mengeluarkan 5 kartu kuning sejauh ini. Ada Fajar Listiantara, ada juga Suleimane Traore yang berada di depan bola, yang lurus menuju gawang dari Sukasto Effendi. Siapakah yang akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini? Fajar Listiantara, satu tendangan keras dari Fajar Listiantara, masih berada di atas gawang dari Sukasto Effendi. Mana Fajar Listiantara melakukan satu tendangannya. Ya, lumayan keras dan tajam tadi tendangan yang dilepaskan oleh Fajar Listiantara. Percobaan kembali dilakukan oleh Persema Malang. Bagaimana mereka kali ini terus-menerus melakukan tekanan. Masih belum membuahkan hasil sejauh ini. Dan kali ini Pitono memberikan umpan kali kepada Alseni Jawara. Ada Junedi, satu tendangan. Masih dapat diamankan kembali oleh para pemain dari PSS Sleman. Benicio tadi berusaha melakukan backheel. Kali ini cepat anak-anak dari PSS Sleman melakukan serangan balik kepada Mamadou Niane. Masih Mamadou Niane, cepat dia melakukan sprint menuju kotak penalti. Mamadou Niane masih membentur salah satu pemain dari Persema Malang. Satu tekanan penetrasi dilakukan oleh Mamadou Niane. Sebuah penetrasi yang sangat determinatif saya pikir. Meski tadi menerpa kaki salah satu pemain belakang Persema Malang. Tapi paling tidak satu pekerjaan yang benar-benar mengancam lini belakang Persema Malang tadi. Sepak pojok kali ini bagi PSS Sleman. Suleimane Traore sudah lakukan kali ini. Satu sundulan dari Mamadou Niane. Masih melenceng di sebelah kiri gawang dari Sukasto Effendi. Tendangan gawang Sukasto Effendi dilakukan menuju ke tengah lapangan kepada Alseni Jawara. Pelanggaran bagaimana tadi George Oedepo mendorong pergerakan dari Alseni Jawara. Kembali kali ini bola pelan. Alfredo Raul Reyes atau juga Benicio. George Oedepo coba melakukan tekanan melalui Pitono. Halau bola tadi. Alfredo Raul Reyes masih dapat tekanan dari Fajar Listiantara. Kali ini serangan balik dari PSS Sleman cukup baik. Kontrol bola dari Fajar Listiantara. Suleimane Traore dorong bola dia kepada Mamadou Niane. Masih Mamadou Niane. Satu pelanggaran Mamadou Niane lakukan. Terlalu sendiri, harusnya ada satu
pemain lebih pintar untuk 10 menit terakhir ini karena kebutuhan tim sekarang adalah waktu, adalah pemain-pemain belakang, nafas pemain-pemain belakang bisa ambil posisi lebih jelas. Makanya sekarang PSS Sleman harus daripada serang-serang cepat untuk cari satu gol, lebih bagus mereka atur tempo bola dengan bola kaki ke kaki di setengah lapangan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Mamado Niani. Fredo Raul Reyes. Belakang dia kepada Bima Sakti. Masih Bima Sakti. Berikan bola kali ini kepada Junaidi yang masuk menggantikan M. Kamri. Cepat kali ini Junaidi. Masih Junaidi. Berikan bola kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit berikan. Satu handball terjadi dalam kotak penalti. Dan tentunya penalti bagi Laskar Ken Arok. Titik putih ditunjuk oleh wasit Viator Ambarita di menit ke-82 ini. Dan penalti bagaimana Ferry Setiawan tadi menyentuh bola dan kesempatan bagi Persema Malang untuk bisa menyamakan kedudukan melalui penalti ini. Sebenarnya tangan yang bola yang ikut yang kena tangan, tapi di dalam kotak penalti itu harus terjadi penalti. Kita sekarang lihat bisa lihat Persema Malang dengan satu peluang seperti itu sekarang bisa jadi satu hadiah untuk mereka untuk dapat 1 poin. Sergio Fernandes dan gol! Sergio Fernandes berhasil mencetak gol yang keempat yang disambut oleh Ngalamania dan memberikan 1 gol untuk menyamakan ketertinggalannya atas tim tamu PSS Sleman dari Stadion Gajayana sore hari ini. Tentang penalti, pemain-pemain Amerika Latin ada banyak yang jago, tapi kemampuan si Sergio Fernandes hari ini dia dapat hadiah dengan dia kerja keras dari awal pertandingan sampai sekarang. Dia cari bola, dia yang seperti dia yang sendiri menyerang untuk Persema Malang. Sekarang dia dapat peluang emas seperti itu, dia lakukan dengan secara baik, dengan totalitas fokus dia untuk penalti, kiper ke kiri, bola ke kanan, udah terjadi gol. Dan satu lagi, Sergio Fernandes melakukan eksekusi penalti itu dengan sangat-sangat dingin. Kita melihat bagaimana rileks sekali tadi Sergio Fernandes memaksimalkan satu peluang super emas tadi itu. Bagaimana tadi George Oedepo handsball dan juga menghasilkan penalti bagi Persema Malang dan berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Sergio Fernandes yang mencetak gol keempatnya bagi Persema Malang dan menyamakan kedudukan atas ketertinggalannya atas PSS Sleman 1-1 dari Stadion Gajayana Malang sore hari ini. Kembali tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Halau saja bola tadi. Tentunya 5 menit terakhir ini menjadi 5 menit yang paling menarik. Siapakah yang bisa memanfaatkan keletihan dan juga kelengahan dari para pemain untuk mampu mencetak gol? Kankah pertandingan ini berlangsung seri ataukah Persema Malang atau PSS Sleman mampu mencuri gol untuk meraih kemenangan di sore hari ini? Ya, ini adalah menit-menit rawan gol, menit-menit yang menuntut tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Soleimani Traore kali diberikan bola kepada Fajar Lisandra atau Slamet Nur Cahyo. Langsung melebar dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Mamado Niani. Gagal kontrol bola dari Mamado Niani. Lemparan ke dalam bagi Persema Malang. Sudah lakukan kali ini Pitono. Langsung menuju ke depan kepada Alseni Jawara. Andre Yoga dorong bola menuju kepada Imam Romawan. Fajar Listiantara kali ini yang dituju. Masih Fajar berhasil menguasai bola. Satu angkatan bola. Sayang sekali sundulannya masih belum bisa membahayakan. Benicio kali ini kepada Alseni Jawara. Sudah sangat kosong lapangan tengah dari kedua tim ini. Bola-bola panjang diperagakan oleh kedua pemain atau juga kedua tim yang bertanding di sore hari ini.
Dan kali ini Junaidi cukup kosong kali ini. Junaidi berada di sebelah kanan pertahanan dari PSS Sleman. Junaidi berikan bola ke tengah. Masih Junaidi kali ini. Coba apa yang dilakukan oleh Junaidi. Berikan bola ke tiang jauh kepada Alseni Jawara. Sayang sundulan dari Alseni Jawara kurang sempurna. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSS Sleman di 3 menit terakhir pertandingan ini. Agak sedikit kurang lentur, kita lihat bagaimana jump head dari Diawara. Meskipun umpan dari Junaidi lumayan bagus tadi. Dan gawang baru saja dilakukan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Semakin bersemangat anak-anak Persema Malang untuk meraih poin penuh tentunya di sore hari ini. Kembali kali ini Alseni Jawara yang menerima bola. Junaidi masih membentur Jos Oyedepo. Agus Purwoko, masih Agus Purwoko langsung merubah arah ke tengah bola. Kali ini kembali Junaidi cukup rajin membantu penyerangan. Benicio langsung mengarah kepada Alseni Jawara. Satu peluang kali ini. Sayang sekali satu kerjasama yang sangat baik dari Alseni Jawara menuju Sergio Fernandes terlalu deras. Ada kesan kekurang percayaan diri dari Diawara dalam menerima umpan tadi itu. Kalau dia melakukan sedikit kontrol lalu melepaskan tendangan sebatas dada, boleh jadi cerita bisa lain. Itulah kalau pemain gak lama jadi inti bisa feeling bola bisa jadi merugikan dia berdiri sendiri. Karena sebenarnya kalau dia bisa kontrol bola, nggak ada pemain Persema di belakang dia. Dia bisa balik badan dan shooting ke gawang. Haryanto Prasetyo atau juga Tommy Haryanto masuk menggantikan Andre Yoga. Kurang dari 2 menit waktu normal di babak kedua ini. Kanan kali ini coba dilakukan oleh PSS Sleman. Ada Bima Sakti. Kali ini Sulemane Traore. Masih Sulemane Traore. Sulemane Traore kali satu peluang. Bukan satu pelanggaran. Satu tendangan kali ini. Masih dapat diamankan. Semakin menarik di sisa waktu babak kedua ini. Tekanan demi tekanan saling dilakukan oleh kedua tim. Memang sudah bermain sangat terbuka di sisa waktu ini. Ya. Dan kali ini tekanan kembali oleh Benicio kepada Dodit Fitrio. Masih Dodit Fitrio, cepat dia. Melebar kali ini. Masih dapat dihalau bola. Pelanggaran jelas terlihat. Kartu kuning kembali dikeluarkan. Dan ini merupakan kartu kuning yang ke-6 oleh Viator Ambarita. Bagaimana kita lihat Tommy yang baru masuk harus menerima satu pelanggaran yang dilakukan oleh Junaidi. Junaidi menerima kartu kuning. Alfredo Raul Reyes. Rudy Keljes berikan instruksinya. Kartu kuning ke-6 yang dianugerahkan kepada Junaidi di sore hari ini. Benicio coba melakukan tekanan di sisa-sisa waktu. Masih Benicio. Dorong bola dia kepada Sergio Fernandes. Kali ini Alan Paves. Masih Alan Paves. Berikan bola kembali kepada Junaidi dari sebelah kiri atau juga sebelah kanan pertahanan. Kali ini bola masih ada George Oyedepo. Selamat Nur Cahyo. Dapat direbut bola kali ini oleh anak-anak Persema Malang. Kembali lagi melalui Junaidi. Mengirim bola ke kotak penalti. Halau tadi. Ada Benicio kembali. Sulemane Traore. Mengarah kepada Dwi Adi Nugrahanta. Halau saja bola. Lemparan ke dalam. Bagi Laskar Kenarok, bisakah mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang terakhir ini untuk bisa meraih poin penuh? Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alfredo Raul Reyes. Mengarah kepada Alseni Jawara. Sundulan yang mengarah ke gawang. Masih dapat diamankan oleh Dwi Adi Nugrahanta. Sergio Fernandes, pencetak gol bagi Persema Malang lewat titik putih.
Langsung bola mengarah kepada Mamadou Niane. Kali ini duel dia dengan Bima Sakti. Masih Mamadou Niane. Berusaha melewati Bima Sakti. Mengirim bola cepat kali ini. Satu tekanan dari anak-anak PSS Sleman. Sayang sekali. Masih belum bisa dimanfaatkan oleh Selamat Nur Cahyo. Sulemani Traore kembali. Masih Sulemani. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit Budi telah mengangkat bendera. Padahal sama sekali nggak offside karena pas waktu orang umpan bola ke dalam, pemain-pemain Sleman udah di belakang dua pemain Persema Malang. Alseni Jawara. Menit-menit akhir ini, akankah terjadi sebuah gol bagi kedua tim yang bertanding di sore hari ini? Ataukah memang pertandingan akan berakhir dengan seri 1-1? Tentunya adalah satu kerugian bagi Persema Malang apabila mereka hanya meraih poin 1 di partai kandangnya. Bima Sakti kali ini. Alseni Jawara, sundulannya masih terlalu lemah, mudah bagi Dwi Adi Nugranta. Bola dikuasai oleh Dwi Adi. Nadi Alseni Jawara, pemain yang sebelum memperkuat Pelita Jaya Purwakarta dan sudah mencetak 5 gol. Ya, baru saja wasit Viator Ambar.